Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Jundi Al-Faratani dengan NIM 13225 kelas TID. Kali ini saya akan mempresentasikan untuk tugas keamanan jaringan pada tugas protokol attack. Di sini saya memilih TCP SDN Flood. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mekanisme, dampak, studi kasus, dan mitigasi. Latar belakang dan tujuan serangan protokol dapat menemukan layanan krusial dalam TCP/SDN ini. Memahami ancaman ini sangat penting untuk menjaga ketersediaan sistem. Presentasi ini bertujuan menjelaskan serangan TCP/SDN flood secara konseptual, menganalisis dampaknya, menyoroti studi kasus nyata, dan merinci strategi mitigasi yang efektif bagi mahasiswa teknologi informasi. Konsep dasar TCP 3-way handshake. Yang pertama ada klien SDN, kemudian ada server SDN ACK, kemudian ada klien ACK, dan connection open. Di sini Transmission Control Protocol atau TCP adalah protokol berorientasi koneksi yang memastikan pengiriman data yang andal. Proses pembentukan koneksinya dikenal sebagai 3-way handshake yang melibatkan 3 langkah utama. Yang pertama ada SYN atau synchronize, yaitu klien meminta koneksi, dan SYN ACK synchronize acknowledge atau server merespon mengakui permintaan. Kemudian yang terakhir ada ACK atau acknowledge, yaitu klien mengakui respon server dan koneksi terbentuk. Apa itu TCP/SDN flood? TCP/SDN flood adalah serangan penolakan layanan DOS atau penolakan layanan terdistribusi DDoS layar 4 yang mengeksploitasi kelemahan dalam proses 3-way handshake TCP. Kemudian di sini ada dua, yaitu koneksi half open, yaitu server menerima SDN merespon SDN ACK tetapi tidak pernah menerima ACK akhir dari klien. Koneksi ini tetap setengah terbuka dan memakan sumber daya. Kemudian ada resource hosting. Penyiar membanjiri server dengan paket SDN palsu, membuat server menyimpan banyak koneksi setengah terbuka. Ini menghasilkan tabel status koneksi server atau backlog queue. Untuk mekanisme kerja SDN flood, yang pertama ada SDN masuk. Penyiar mengirimkan banyak paket SDN ke server target dengan alamat IP sumber palsu atau spoofed. Kemudian yang kedua ada server respon. Server mengalokasi sumber daya dan mengirimkan paket SDN ACK kembali ke alamat IP sumber palsu yang tidak pernah diterima. Kemudian ada koneksi menggantung. Karena tidak ada balasan ACK dari klien palsu, koneksi tetap dalam status setengah terbuka hingga timeout. Kemudian ada backlog penuh. Antrian koneksi setengah terbuka atau backlog queue pada server menjadi penuh, mencegah koneksi sah baru untuk diterima. Kemudian kelima ada gagal koneksi. Pengguna sah yang mencoba terhubung akan mengalami kegagalan koneksi atau timeout. Kemudian dampak serangan SDN flood. Dampak teknisnya yaitu pengguna sah mengalami timeout, kegagalan koneksi, dan penurunan performa jaringan. Kemudian ada dampak sistemnya, peningkatan penggunaan CPU dan memori karena server sibuk mengelola koneksi setengah terbuka, bahkan bisa menyebabkan crash sistem atau restart layanan. Kemudian dampak layanan bisnis, penolakan layanan atau DDoS secara total, kerugian finansial akibat downtime, kerusakan reputasi, dan kehilangan kepercayaan pelanggan. Kemudian ada indikasi dan deteksi defender atau view. Di sini kita dapat mendeteksi SDN flood memerlukan pemantauan pola trafik dan metrik sistem secara cermat. Lonjakan paket SDN yang pertama, peningkatan tiba-tiba dan signifikan pada jumlah paket SDN yang masuk. Kemudian ada imbalan SDN versus ACK. Rasio paket SDN yang diterima jauh lebih tinggi dibanding dengan paket ACK yang dikirimkan oleh klien. Kemudian ada banyak koneksi open, peningkatan drastis jumlah koneksi TCP yang berada dalam status SDN restricted. Kemudian ada penurunan availability. Pengguna sah tidak dapat mengakses layanan, ditandai dengan peningkatan error rate atau waktu respon yang sangat lambat. Untuk studi kasus nyatanya dari serangan DDoS besar tahun 2025, pada awal tahun 2025 sebuah serangan DDoS besar menargetkan beberapa penyedia layanan cloud global
menyebabkan gangguan luas pada platform e-commerce dan layanan keuangan. Salah satu faktor serangan utamanya adalah TCP ASN fraud. Kronologi singkat, serangan dimulai dengan gelombang besar pada paket sekian yang menggunakan server front-end load balancer dengan cepat menetabel koneksi dan layanan tidak harus masuk. Penyerang menggunakan potensi yang tersebar luas untuk mengelabui sistem deteksi. Kemudian dampaknya jutaan pengguna tidak dapat mengakses layanan kita selama berjam-jam, kerugian finansial diperkirakan mencapai puluhan juta dolar. Insiden ini menyoroti pentingnya mitigasi dan DDoS berlapis. Nanti akan saya kirimkan linknya untuk berita kasus nyata ini. Linknya ada di detail deskripsi. Mungkin itu sekian dari saya. Bila banyak salah saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.